Meski dikenal dengan tingkah yang konyol dan kadang nyeleneh, akan tetapi ternyata Abu Nawas mempunyai kecerdasan yang membuat orang-orang merasa kagum, termasuk Baginda Raja sendiri. Sebagai seorang pemimpin negeri, Baginda Raja seringkali mengundang Abu Nawas untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Suatu hari saat Abu Nawas sedang santai di rumahnya, tiba-tiba datang beberapa prajurit kerajaan menemui Abu Nawas. "Tuan Abu, Anda diperintah Baginda Raja untuk menghadap," kata salah satu prajurit. "Loh, bukannya kemarin aku baru saja menghadap. Kenapa disuruh menghadap lagi?" tanya Abu Nawas. "Kami tidak tahu, Tuan Abu. Silakan nanti Tuan Abu tanyakan saja sendiri," jawab prajurit kerajaan. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada perlu apa lagi Paduka memanggil saya?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengutarakan masalah yang selama ini mengganggunya. "Begini Abu Nawas, aku punya masalah yang cukup serius dan aku butuh bantuanmu," tutur Baginda Raja. "Memangnya masalah apa yang sedang Paduka hadapi? Kiranya apa yang bisa saya bantu?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi pagi aku mendapat laporan Abu Nawas. Ada saudagar kaya yang kikir. Jangankan untuk bersedekah, membayar zakat saja dia menolak," kata Baginda Raja menjelaskan. "Baginda ini kan seorang raja. Panggil saja dia ke istana dan suruh membayar zakat. Kalau dia menolak, masukkan saja ke dalam penjara. Pasti dia akan ketakutan," ucap Abu Nawas menyarankan. "Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian. Tapi apakah ada cara yang lebih baik dan lebih bijak supaya dia bisa sadar tanpa harus ada paksaan? Saya yakin dia sebenarnya orang baik. Karena sebelum dia menjadi saudagar kaya, dia sempat rajin bersedekah dan membayar zakat tepat pada waktunya," ujar Baginda Raja. "Baiklah Paduka, sebenarnya ini masalah mudah Paduka. Tapi karena Paduka menginginkan cara yang bijak, maka saya butuh waktu 3 hari untuk memikirkan caranya," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mohon diri untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memotor otak mencari jalan keluar yang tepat. Padahal Abu Nawas sendiri menginginkan agar saudagar kaya itu dipenjara saja, sebab dia memang terkenal sangat pelit. Bahkan para tetangganya pun banyak yang membencinya. Tapi karena keinginan Abu Nawas tidak sejalan dengan pemikiran Baginda Raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menemukan cara lain yang sesuai dengan perintah Baginda Raja. 3 hari pun berlalu. Tibalah saatnya bagi Abu Nawas menghadap ke istana. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung dipersilakan menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah menemukan caranya?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka, hamba sudah menemukan caranya," jawab Abu Nawas. "Bagus, beritahu aku sekarang caranya," minta Baginda Raja. "Tapi saya tidak yakin Paduka akan bersedia melakukannya," timbal Abu Nawas. "Memang apa caranya? Katakan saja," ucap Baginda Raja mulai penasaran. "Begini Paduka, caranya adalah saya dan Baginda Raja harus menjadi pengemis. Lalu kita datangi rumah saudagar kaya itu. Kita berdua pura-pura mengemis kepadanya," kata Abu Nawas memberitahu. "Memangnya harus aku yang melakukan? Apa tidak bisa diwakilkan?" tanya Baginda Raja. "Tidak bisa Paduka, karena ini adalah cara satu-satunya," jawab Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja ragu atas ide konyol Abu Nawas ini. Namun karena ingin menyadarkan saudagar pelit tersebut, akhirnya Baginda Raja bersedia menuruti saran Abu Nawas. Esok harinya Abu Nawas dan Baginda Raja mendatangi rumah saudagar kaya dengan mengenakan baju layaknya seorang pengemis. Setibanya di rumah saudagar kaya, mereka tidak langsung mendatangi rumahnya. "Kita awasi dulu Paduka, tunggu saudagar itu keluar. Kalau kita ke sana sekarang, nanti yang akan menemui kita adalah penjaganya. Kita pasti akan diusir. Percuma kita ke sana tapi tak bisa menjumpai saudagar itu," tutur Abu Nawas. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya saudagar tersebut keluar dan duduk di teras rumahnya.
Tanpa membuang-buang waktu, Abu Nawas segera mengajak Baginda Raja untuk menghampiri saudagar tersebut. "Tuan, berilah kami sedekah, Tuan," pinta Abu Nawas. "Tidak ada, aku tidak punya uang receh," balas saudagar kaya dengan nada ketus. "Apakah Tuan punya makanan? Kami lapar sekali, Tuan," tanya Abu Nawas. "Tidak ada, sana kamu pergi," jawab saudagar tersebut mulai emosi. "Baiklah kalau begitu, kami minta air putih saja, Tuan," balas Abu Nawas. "Kalian ini tuli atau gimana sih? Sudah aku bilang aku tidak punya apa-apa. Sana pergi, kalian jangan ganggu saya," bentak saudagar kaya. Di saat itulah Abu Nawas memulai akal cerdiknya. "Kasihan sekali kalau Tuan tidak punya apa-apa. Kenapa Tuan tidak ikut saja sama kami? Kita mengemis bersama-sama, Tuan," ajak Abu Nawas. Akibat perkataan Abu Nawas ini, saudagar kaya menjadi salah tingkah. Antara marah, tersinggung, malu, bercampur aduk menjadi satu. Ia pun terdiam untuk beberapa saat. Tiba-tiba terlintas di benaknya ingatan masa lalu di mana dulunya dia adalah orang miskin, tapi rajin bersedekah. Namun sekarang setelah ia kaya, justru menjadi orang yang kikir. Wajahnya yang tadinya terlihat galak ini malah tertunduk lesu. Bagaimana? Apakah Tuan memilih jadi orang miskin atau orang kaya? Kalau masih ingin menjadi orang kaya, jangan lupa sedekah dan bayarlah zakat. Kalau tidak mau sedekah, mengemis sajalah seperti kami, tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menukil salah satu ayat Al-Quran tentang ancaman pedihnya siksa neraka bagi orang-orang yang enggan membayar zakat dan bersedekah. Seketika itu saudagar tersebut langsung meneteskan air matanya. "Astagfirullah, saya khilaf, saya telah berbuat zalim," kata saudagar kaya sesenggukan. "Siapa sebenarnya kalian? Kalian telah menyandarkan kesalahanku. Mari masuklah ke dalam, saya akan memberikan kalian makanan yang lezat," ucap saudagar tersebut. "Tidak perlu, kami datang ke sini bukan untuk mengemis, tapi untuk menyandarkanmu," sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Betapa kagetnya saudagar kaya itu karena ternyata di hadapannya adalah rajanya sendiri. Saudagar itu pun langsung duduk bersimpuh memohon maaf kepada Baginda Raja. Sejak kejadian tersebut, akhirnya saudagar kaya ini rajin bersedekah dan taat membayar zakat.